Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bahasa Jepang Mr. DJ. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memahami kata sifat dalam bahasa Jepang. Kata sifat dalam bahasa Jepang memang ada sedikit perbedaan tentu saja dengan bahasa Indonesia ya. Di sini kata sifat dalam bahasa Jepang, kita lihat kategori kata sifat dalam bahasa Jepang, yaitu ada dua kategori sebenarnya. Ini yang pertama saya sebutkan dulu, kata sifat i atau biasanya berakhiran bunyi ai, oi, ui, dan i gitu. I-nya panjang ya. Contoh di sini ada kata takai, mahal, omoshiroi, menarik, yasui, murah, atarashi, baru ya. Di sini akhirannya ya, takai ini bunyi i ini semuanya, i hiragana i ya. Jadi takai, omoshiroi, yasui, atarashi. Nah, ini termasuk kategori i. Jadi kata sifat yang termasuk kategori i, atau saya biasa menyebutnya bunyinya ya, bunyinya bukan hurufnya tapi bunyinya ai, oi, ui, i gitu ya. Nah, ini kata sifat yang berkategori bunyi i. Kemudian yang satu lagi adalah kata sifat na. Nah, kata sifat na ini termasuk berakhiran bunyi ei. Ei ini, bunyi ei ini tidak termasuk pada bunyi ini ya. Nah, contoh kata-katanya ya seperti ini. Nah, shizuka na, ada na-nya di sini. Sunyi, yumei na, terkenal, shinsetsu na, ramah, bengri na, praktis. Jadi ini semuanya kan bunyinya nggak bunyi i ya, hiragananya nggak hiragana i, tapi ini bebas di sini. Ada ka, mei, setsu, ini bengri gitu kan. Jadi selain bunyi i, ini termasuk na. Pokoknya kita hafal ini aja ya, bahwa kategori yang i saja. Pokoknya selain ini berarti na gitu aja. Sebenarnya seperti itu. Berikutnya, kata sifat dalam bahasa Jepang mengalami perubahan. Sebagai contoh di sini perubahan ke bentuk negatif. Ya, bentuk negatif itu bentuk pengingkaran atau tidak. Nah, di sini untuk kata sifat i berubah menjadi kunai. Jadi bunyi i ini berubah menjadi kunai. Nah, kata yang tadi disebutkan takai tinggi, omoshiroi menarik, yasui murah, atarashi baru. Ini kalau ke bentuk negatif berubah menjadi kunai. Seperti takai jadi takakunai, omoshiroi omoshirokunai, yasui yasukunai, atarashi kunai. Ini artinya takai ini kan mahal, takakunai berarti tidak mahal. Omoshirokunai menjadi tidak menarik, yasukunai tidak murah, atarashi kunai tidak baru. Jadi bahasa Jepang mengenal bentuk negatif untuk kata sifat ya. Perubahannya bunyi i ini berubah menjadi kunai. Ini untuk kata sifat yang bentuk negatif i. Kemudian yang na bagaimana? Di sini kata sifat bentuk negatif na menjadi ditambah janai atau dewanai tanpa na ya. Di sini kita lihat shizuka ini sepi ya, shizuka menjadi shizuka janai. Yumei na menjadi yumei janai. Shinsetsu na shinsetsu janai. Bengri na bengri janai. Jadi ada perubahan ditambah janai. Ini mengenai bentuk negatif dari kata sifat dalam bahasa Jepang. Jadi kalau bunyi i menjadi berubah kunai, tapi kalau kata sifat na itu bentuk negatifnya ditambah janai belakangnya. Oke, berikutnya kita lihat perubahan kata sifat bentuk lampau. Jadi dalam bahasa Jepang juga mengenal bentuk lampau untuk kata sifatnya ya. Untuk yang kategori i berubah menjadi kata. Misalnya di sini tadi saya sebutkan takai mahal ya, omoshiroi menarik, yasui murah, atarashi baru. Nah, di sini
Takakunai tadi dikatakan apa? Takakunai ini tidak mahal atau tidak tinggi. Yasukunai tidak murah. Ya, yasukunai tidak murah. Nah, ini semua memiliki kata sifat yang bentuk lampau. Kalau sekarang mahal, misalnya, sekarang mahal. Terus kalau kemarin mahalnya, maka perubahannya menjadi seperti ini. Takai, takakata. Takakata itu bentuk lampau. Jadi kalau misalnya hari ini takai, mahal. Nah, kalau ini takakata berarti kemarin atau tadi pagi misalnya atau kemarin, ya. Karena lampau. Omoshiroi, omoshirokata. Jadi kalau hari ini omoshiroi, hari ini menarik. Kalau kemarin omoshirokata. Jadi menariknya kemarin. Nah, ini sama juga yasukata. Atarashi kata. Nah, ini juga sama. Takakunai itu tidak mahal. Jadi kalau hari ini tidak mahal, maka kemarin karena ini sudah lampau, takakuna kata. Jadi untuk menyatakan tidak mahal ya, kalau hari ini tidak mahal, kemudian kemarin tidak mahal. Jadi tidak mahalnya kemarin, maka takaku nakata. Yasukunai, yasukuna kata. Gitu ya. Jadi ini mengalami perubahan dari i menjadi kata. Ini untuk kategori kata sifat yang bunyi i. Berikutnya yang untuk bentuk lampau dari kata sifat na, yaitu berubah menjadi datta atau deshita. Contoh di sini shizukana. Shizuka itu menjadi shizuka datta. Yume datta. Jadi tambah datta aja belakangnya. Shinsetsu datta. Bengri datta. Sama dengan shizuka janai, ini tidak tenang, ya, tidak sepi, maka menjadi shizuka janakata. Nah, janakata di sini. Yume janai menjadi yume janakata. Ya. Jadi perubahannya di sini. Jadi kata sifat dalam bahasa Jepang mengenal bentuk lampau, baik untuk kategori yang i maupun kategori yang na. Maka perubahannya menjadi seperti ini. Oke, lanjut. Kita lihat lagi di sini posisi kata sifat. Jadi kata sifat posisinya gimana dalam bahasa Jepang? Yaitu posisi kata sifat dalam bahasa Jepang diletakkan sebelum kata yang disifatinya. Ini sama seperti bahasa Inggris, ya. Contoh di sini, yasui kutsu. Kutsu ini sepatu, yasui ini murah. Jadi tidak ada perubahan di sini. Yasui kutsu, sepatu murah atau sepatu yang murah, ya. Kalau misalkan ini shizukana tokoro. Tokoro ini tempat. Shizuka ini kan tenang, sepi. Maka tempat yang tenang. Shizukana tokoro. Di sini harus disisipi na. Jadi na-nya ke bawah. Ya, shizukana tokoro, tempat yang sepi. Oke. Nah, contoh dalam kalimat ini tentu kita sudah tahu di tutorial saya sebelumnya ada pola kalimat nani nani wa, nani nani des. Pola wa des, ya. Kita ambil contoh di sini. Kono kutsu wa yasui desu. Kono kutsu wa yasui desu. Sepatu ini yasui, murah. Ya, sepatu ini murah. Ya. Nah, ini yasui desu. Kemudian kono kutsu wa yasukunai desu. Sepatu ini tidak murah. Yasukunai kan tidak murah. Ya, kono kutsu, sepatu ini. Kono kutsu wa yasukunai desu. Sepatu ini tidak murah. Kemudian sore wa yasui kutsu desu. Sore wa yasui kutsu desu. Itu sepatu yang murah. Jadi, nah ini mulai bahwa posisi di sini yasui kutsu seperti ini, ya. Yasui kutsu. Yasui kutsu, sepatu yang murah, ya. Berikutnya, sore wa yasukunai kutsu desu. Nah, ini dinegatifkan nih. Yang mensifati kata sepatu di sini. Yasukunai, kalau di sini kan yasui kutsu, sepatu yang murah. Kalau di sini yasukunai kutsu, sepatu yang tidak murah. Ya, sepatu yang tidak murah. Nah, ini bentuk sekarang. Lalu bagaimana kalau ini semua diubah ke bentuk lampau? Ya, bentuk lampau. Maka perubahannya menjadi gini. Kono kutsu wa yasui desu. Kalau lampau misalnya kemarin nih. Kemarin ini kan sepatu ini murah, ini hari ini. Tapi kalau misalnya sepatu ini murah, katakanlah kemarin misalnya, karena udah lampau, maka menjadi kono kutsu wa yasukata desu.
yasukatta desu. Jadi yasui-nya berubah menjadi yasukatta desu. Ya. Oke, yang keenam. Kono kutsu wa yasukunakatta desu. Kalau ini kono kutsu wa yasukunai desu. Sepatu ini tidak murah. Maka kalau ini mungkin kemarin udah lampau, ya, sudah lalu. Maka kono kutsu wa yasukunakatta desu. Kunai, nai ini menjadi nakatta. Yasukunakatta berarti tidak murah. Misalkan kemarin sepatu ini tidak murah. Sore wa yasukatta kutsu desu. Sore wa yasukatta kutsu desu. Itu sepatu yang murah. Ini lampau untuk menjelaskan kutsu, ya. Itu sepatu yang murah tapi lampau, ya. Kemudian sore wa yasukunakatta kutsu desu. Itu sepatu yang tidak murah. Nah, di sini ini menyatakan lampau, yang lampau negatif, ya, negatif lampau berarti di sini. Jadi kalau ini misalkan kemarin atau sebelumnya gitu, ya. Kalau ini kan hari ini, sekarang ini, itu sepatu yang tidak murah gitu. Tetapi di sini sepatu yang tidak murah tapi lampau, sudah berlalu, ya. Jadi dalam bahasa Jepang posisi kata sifat dalam bahasa Jepang itu adalah di depan kata yang disifatinya, ya, diletakkan sebelum kata yang disifatinya. Berikutnya adalah kata sifat dalam bentuk kata sifat na, ya. Contohnya di sini kono machi wa yumei desu. Kono machi wa yumei desu. Kota ini terkenal. Ya, kota ini terkenal. Kono machi ini kota, yumei terkenal. Kono machi wa yumei ja arimasen. Kono machi wa yumei ja arimasen. Kota ini tidak terkenal. Nah, ini kota ini tidak terkenal. Yumei ja arimasen, tidak terkenal. Kore wa yumei na machi desu. Kore wa yumei na machi desu. Ini kota yang terkenal. Ini kota yang terkenal, ya. Kore wa yumei janai machi desu. Kore wa yumei janai machi desu. Ini kota yang tidak terkenal, ya. Ini kota yang tidak terkenal. Kono machi wa yumei deshita. Kono machi wa yumei deshita. Nah, ini bentuk lampau dari ini. Kota ini terkenal. Mungkin sekarang terkenal, tapi kalau dulu atau sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, kono machi wa yumei deshita. Ya, lampau nih. Kota ini terkenal. Mungkin tahun 2000, tahun kapan itu terkenal misalkan. Itu sudah lampau. Maka di sini deshita. Jadi kata des ini deshita. Mungkin tahu dalam pelajaran sebelumnya, tutorial saya yang sebelumnya, bahwa untuk menyatakan lampau dari des itu adalah deshita, ya. Oke, berikutnya. Kono machi wa yumei ja arimasen deshita. Kota ini tidak terkenal. Nah, ini bentuk lampau dari ja arimasen, lampaunya tambah deshita belakangnya, ya. Jadi kota ini tidak terkenal. Ini berarti sudah lampau. Mungkin kemarin atau sebelumnya, bukan kemarin, tahun-tahun sebelumnya, bahwa kota ini tidak terkenal. Ya, sekarang kok jadi terkenal. Oke, berikutnya. Kore wa yumei datta machi desu. Ini kota yang terkenal. Ini bentuk lampau. Di sini lampau ini untuk melampaukan yumei menjadi yumei datta. Karena dia di depan mensifati kata machinya, maka dia menjadi yumei datta. Jadi bukan yumei deshita, ya. Jadi dia menggunakan yumei datta, menggunakan datta. Yumei datta machi. Ya, ingat dalam pelajaran, dalam penjelasan sebelumnya, ya. Di slide sebelumnya kan bentuk lampau dari yumei des itu yumei datta. Ya, yumei na menjadi yumei datta, ya. Seperti di sini. Oke, yang ke-8, di sini kore wa yumei janakatta machi desu. Kore wa yumei janakatta machi desu. Sebenarnya lampau dari bentuk negatif dari sini, ya. Ini kota ini adalah kota yang tidak terkenal. Bentuk lampau dari sini bentuk negatif, ya. Tapi ini bentuk lampau dari janai.
Janakatta. Jadi di sini perubahannya Janakatta gitu ya. Ini kan ini kota yang tidak terkenal, ini kota yang tidak terkenal tapi bentuk lampau gitu ya. Oke, kita lihat ini beberapa kosakata saja sebagai kosakata tambahan yang bisa kita pelajari. Handsome, kirei, nigiyaka, shizuka, 有名、親切、元気、暇、便利、素敵、大きい、小さい、新しい、古い、いい、良い、悪い、暑い、暑い、寒い、冷たい、難しい、優しい、高い、安い、低い、面白い、おいしい、忙しい、楽しい、白い、黒い、赤い、青い。Oke, saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan kita bisa paham, dan kalau misalkan ingin lebih tahu lagi tentang kata sifat ini, nanti kita bikin pola-pola kalimat yang berikutnya. Sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, share, komen.